Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania dengan NIM A1D119144. Saya dari ruang 004 semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi, yang dimana mengenai materi tentang dimensi teoritis, praktis, dan pragmatis pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada abad 21. Dimensi belajar. Di dalam dimensi belajar ini yang pertama ada belajar sebagai sebuah tujuan. Tentunya kita belajar ada tujuan tertentu. Contohnya menjadi seorang kaya. Dan setelah ada belajar sebuah tujuan, ada belajar sebagai sebuah produk. Belajar sebagai sebuah produk akan menghasilkan sebuah ijazah pada seseorang. Contohnya seperti setelah kita melakukan menempuh sekolah menengah pertama, tentunya ada sebuah hasil atau produk, yaitu ada sebuah hasilnya yaitu ijazah. Nah, itu merupakan belajar sebagai sebuah produk. Selanjutnya ada belajar sebagai alat. Belajar sebagai alat ini merupakan memperoleh kekuasaan. Dan yang terakhir ada belajar sebagai proses. Belajar sebagai proses ini menurut Marzano mengatakan tentunya di dalam pembelajaran itu memiliki proses. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran berbasis dimensi belajar sebagai proses. Nah, di sini ada belajar sebagai proses menurut Marzano. Yang tentunya Marzano mengatakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga menginspirasi. Nah, di sini maksudnya bagaimana? Jika pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi, semua murid merasa senang dan memahami materi apa yang kita sampaikan. Jadi seorang guru itu harus bisa memberi pembelajaran yang menyenangkan dan juga menginspirasi anak-anak didiknya. Dan yang selanjutnya harus menjadikan sebuah murid yang cerdas. Tentunya seorang guru yang cerdas dan juga murid, tentu hasil muridnya juga cerdas. Nah, selanjutnya ada terbiasa dengan pendekatan saintifik. Dan selanjutnya yang terakhir ada kebutuhan sumber daya manusia abad 21 dan generasi Z. Nah, jadi semua yang penjelasan tadi merupakan tujuan pembelajaran berbasis dimensi belajar sebagai proses, menurut Marzano. Selanjutnya ada dimensi belajar sebagai proses berpikir, yang dimana belajar dengan cara sebagai proses berpikir, di antara lain harus kita pahami yaitu dengan cara mengembangkan sikap dan persepsi positif, memperluas dan menghasilkan pengetahuan, mengembangkan sikap produktif, belajar secara bermakna, dan memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Nah, dari semua itu merupakan dimensi belajar sebagai proses berpikir. Selanjutnya, belajar untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Sebagaimana yang kita ketahui, belajar sebagai proses interaksi yang tinggi antara pengetahuan yang sudah ada disebut dengan given dan pengetahuan baru disebut dengan new. Dalam membangun makna secara personal, given merupakan informasi dan proses pengetahuan yang sudah ada dan selanjutnya diproses menjadi pengetahuan baru atau new. Di dalam belajar untuk memperoleh dan mengintegrasi pengetahuan ada tentunya harus ada proses interaksi. Contohnya, pembelajaran itu harus menarik, menyenangkan, guru itu harus memiliki kemampuan advance material, guru itu harus memiliki motivasi untuk siswanya nantinya, dan juga guru harus memiliki inspiratif bagi murid-muridnya nanti.
Selanjutnya ada belajar sebagai sarana mengembangkan sikap positif siswa yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal ini adalah segala faktor dari luar diri siswa, di antaranya lingkungan keluarga, sekolah, dan faktor masyarakat. Sedangkan faktor internal ini adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri siswa, di antaranya faktor jasmaniah dan psikologis diri. Nah, jadi dapat kita lihat faktor eksternal ini merupakan faktor dari luar diri siswa. Contohnya itu seperti lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Dalam di sini ada faktor eksternal harus mengembangkan iklim akademik belajar dan yang terakhir tugas-tugas yang efektif. Selanjutnya faktor internal. Seperti yang kita ketahui, faktor internal ini adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang membuat siswa merasa diterima oleh guru dan teman sekelasnya. Jadi, di dalam kelas, guru itu tidak membedakan siswanya dengan yang lain dan membuat siswa merasa nyaman. Selanjutnya ada merasa nyaman dengan suasana fisik di kelas. Jadi seorang guru itu tidak boleh membandingkan fisik siswa dengan siswa yang lain. Karena itu bisa membuat psikologis anak terpengaruh. Selanjutnya ada belajar sebagai sarana memperluas dan menghaluskan pengetahuan. Pada belajar sebagai sarana memperluas dan menghaluskan pengetahuan ini tentunya harus ada memiliki tahapan. Nah, yang tahapan pertama ada comparing, identifikasi dan artikulasi benda-benda yang mirip ataupun berbeda. Yang selanjutnya ada classifying. Yang ini yang maksudnya adalah memilah atau mengklasifikasikan. Dan yang selanjutnya ada inducing. Inducing ini adalah menyiapkan mental. Selanjutnya ada analyzing error. Setelah inducing tentunya harus ada analisis. Selanjutnya ada constructing support. Dan yang selanjutnya ada abstracting. Dan yang terakhir harus ada analyzing personal. Nah, itu merupakan tahapan dalam belajar sebagai sarana memperluas dan menghaluskan pengetahuan. Selanjutnya ada belajar sebagai bermakna. Belajar sebagai bermakna ini kita harus membuat siswa menjadi seorang yang cerdas. Untuk membuat seseorang siswa menjadi cerdas, tentunya harus memiliki tahapan. Tahapan yang pertama ada making the question. Making the question ini apa cara yang paling baik dan apa yang cocok untuk pembelajarannya. Seperti yang kita ketahui, making the question ini setiap peserta didik selalu terlibat di dalam tindakan pembuatan keputusan atau decision making. Bahkan mungkin harus dilakukan beberapa kali, mulai dari masalah yang sederhana sampai dengan yang kompleks, dan menuntut pertimbangan banyak hal dan mendalam ketika pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada do-investigation. Do-investigation ini meneliti tentang apa yang menjadi ciri khas dari pembelajaran itu, dan juga bagaimana pembelajaran itu bisa terjadi. Dan yang terakhir, apa yang terjadi jika pembelajaran ini bisa menjadi bermakna. Selanjutnya ada experimental inquiry. Ini merupakan bagaimana kita menjelaskan sesuatu kepada siswa nantinya. Dan selanjutnya ada problem solving. Problem solving ini bagaimana seorang siswa bisa memecahkan masalah pada proses pembelajaran. Dan yang terakhir, choice invention. Ini apa cara dalam setelah memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya ada mengembang sikap produktif sebagai perwujudan kompetensi abad 21. Di dalam kompetensi abad 21 ini, yang pertama ada critical thinking dan learning, yang artinya adalah proses pembelajaran hendaknya membuat siswa dapat berpikir kritis dengan menghubungkan pembelajaran dengan masalah-masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada creative thinking.
Creative thinking artinya pembelajaran harus menciptakan kondisi di mana siswa dapat berkreasi dan berinovasi, bukannya didikte dan diintimidasi oleh guru. Guru hendaknya menjadi fasilitator bagi siswa nantinya. Yang selanjutnya ada self-regular thinking dan learning. Dan selanjutnya ada collaboration. Collaboration ini adalah proses pembelajaran. Guru hendaknya menciptakan situasi di mana siswa dapat belajar bersama-sama ataupun kelompok, sehingga akan terciptanya suasana baru. Dan selanjutnya ada communication. Communication artinya pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa. Harus terjadi komunikasi multi arah, di mana terjadi komunikasi timbal balik antara guru dengan siswa, siswa dengan guru maupun antar sesama siswa. Dan yang terakhir ada kultur sensitif. Yang selanjutnya ada 3 elemen penting pembelajaran modern. 3 elemen penting pada pembelajaran modern ini ada menurut Sulman pada tahun 1986, yang dia mengatakan ada technological, pedagogical, dan content knowledge. Technological pedagogical ini sebelum disingkatnya ada TPCK, merupakan pengetahuan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kerangka pengetahuan ini berasal dari konstruk Sulman pada tahun 1986. Yang selanjutnya ada content knowledge. Content knowledge ini adalah materi subjek pengetahuan, seperti pengetahuan tentang bahasa. Contohnya pengetahuan seperti bahasa, matematika, ilmu alamiah, dan lain-lain sebagainya. Pada pedagogical content knowledge ini, atau sering disebut dengan PCK, adalah pengetahuan tentang bagaimana cara untuk mewakili dan merumuskan subjek yang membuat dipahami oleh orang lain. Itu merupakan pendapat dari Sulman pada tahun 1986. Yang selanjutnya ada 3 elemen lagi dalam pembelajaran modern itu. Yang selanjutnya ada host. Seperti kita ketahui, host itu merupakan high order thinking skill. Ini merupakan program yang dikembangkan sebagai upaya Kemendikbud dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Dan yang selanjutnya ada kompetensi abad 21. Ini merupakan yang meliputi berpikir kritis dan memecahkan masalah. Jadi pada keterampilan abad 21 ini, seorang siswa atau guru bisa memiliki berpikir kritis dan bisa melakukan pemecahan masalah. Dan juga pada keterampilan abad ke-21 ini, penerapan model-model pembelajaran ini harus dilakukan dengan secara optimal, sesuai dengan hakikat dari pendekatan saintifik agar dapat mengembangkan keterampilan abad ke-21 pada siswa. Selanjutnya ada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini merupakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu taxon dan nomos. Taxon artinya mengklasifikasi dan nomos artinya aturan. Dapat disimpulkan, taksonomi secara etimologi berarti klasifikasi atas suatu prinsip dasar maupun aturan. Nah, di sini ada taksonomi tujuan kognitif menurut Bloom pada tahun 1956, yang dimana di sini ada yang pertama mengenai knowledge. Knowledge ini artinya pengetahuan. Nah, di tingkat pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah merupakan kemampuan mengingat serta menjelaskan kembali suatu ilmu yang sudah didapatkan. Nah, contohnya seperti menyebutkan, menjelaskan, mengingat,
menghafal, membilang, mencatat, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada mengenai comprehension atau sering disebut dengan pemahaman. Tingkat kedua ini, pemahaman atau comprehension ini merupakan kemampuan dalam memahami materi yang diberikan dan menginterpretasikan dengan bahasa sendiri. Contohnya itu menjelaskan, menerjemahkan, menginterpretasikan, dan juga menyimpulkan. Selanjutnya ada application. Application ini merupakan penerapan atau application merupakan kemampuan dalam menerapkan informasi maupun ilmu yang didapat di dunia nyata. Contohnya itu seperti memerlukan, menentukan, menggunakan konsep prosedur yang untuk memecahkan masalah, dan juga menugaskan atau juga melengkapi. Nah, selanjutnya ada juga analisis. Analisis ini merupakan sebuah materi menjadi bagian-bagian yang lebih jelas. Kemampuan untuk menganalisis ini cukup sulit untuk dimiliki. Nah, contohnya itu memeriksa, memecahkan konsep menjadi bagian-bagian, mencari hubungan antar bagian, dan juga menyeleksi. Selanjutnya ada sintesis. Sintesis ini merupakan kemampuan dalam mengombinasikan sebagai komponen sehingga terbentuknya struktur baru. Jika seseorang sudah sampai di tahap ini, maka ia akan mampu membuat hipotesis dan teori berdasarkan ilmu yang mereka sudah dapatkan. Namun perlu diketahui bahwa kemampuan melakukan sintesis tidaklah mudah dan dibutuhkan bekal pemikiran yang baik. Contohnya seperti menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada evaluation atau evaluasi. Evaluasi ini merupakan tahapan terakhir. Pada tahapan ini, seseorang memiliki kemampuan melakukan evaluasi dan menilai suatu hal berdasarkan acuan tertentu. Contohnya itu seperti membandingkan nilai-nilai ide-ide metode tersebut dengan standar, atau juga menyimpulkan, mengkritikkan, atau juga membandingkan hasilnya dengan yang lainnya. Selanjutnya ada taksonomi kognitif Lorin W. Anderson pada tahun 1990 dan 2001. Yang dimana di sini ada penjelasannya mengenai yang pertama ada mengingat. Mengingat merupakan mengenali, mengingat informasi dan fakta. Selanjutnya ada mengevaluasi. Mengevaluasi merupakan mengerti makna, informasi, dan fakta. Selanjutnya ada menganalisis. Menganalisis merupakan melaksana fakta, informasi, dan fakta hukum, konsep, dan ide. Selanjutnya ada melakukan. Melakukan merupakan menyelidiki fakta, hukum, konsep, dan ide. Selanjutnya ada juga memahami. Memahami adalah menentukan nilai, informasi, dan ide. Selanjutnya ada mengingat. Mengingat merupakan menyusun bagian-bagian menjadi sesuatu yang baru. Nah, dari penjelasan semua itu merupakan pendapat dari taksonomi kognitif Lorin W. Anderson pada tahun 1990 dan 2001. Terima kasih. Inilah materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.